Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bu Bening dan Miss Dita, serta para investor. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Canadia Yustia Purnamawati, dengan NPM 1807098844, dan partner saya. Saya Satya Gustianugrah dengan NPM 2007-10-668. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan tempat wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini sendiri terletak di Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada layar bisa dilihat itu merupakan peta lokasi dari Candi Prambanan. Candi Prambanan ini tepatnya terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai informasi dari hasil observasi kami. Untuk sejarah dari Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun berdasarkan beberapa informasi yang kami kumpulkan, kuat dugaan bahwa candi ini dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh Raja Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Nah, untuk fungsi awal pembangunan, ini ada 2 poin penting yang kami kumpulkan, yaitu pertama, bahwa Prambanan ini awalnya digunakan sebagai tempat pemujaan para dewa, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Siva, dan Dewa Brahma. Dan yang kedua, yaitu sebagai bangunan yang bersifat monumental, bahwa kompleks Candi Prambanan ini sendiri menjadi salah satu simbol kekayaan kerajaan dari Mataram kuno. Untuk saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi di Candi Prambanan, yaitu sudah kami rangkum mengenai sebab dan akibatnya. Pertama, banyaknya wisatawan atau turis baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak menaati aturan dengan menaiki area candi yang dilarang. Akibatnya, kerusakan pada bangunan candi. Kemudian, jarak antar candi lain yang jauh. Nah, ini jadinya pengunjung hanya mengunjungi candi utama saja. Ketiga, pembangunan panggung yang portable mengakibatkan kerusakan pada rumput serta tanah di taman secara terus-menerus. Yang ketiga dan yang keempat dan kelima yaitu ada tiket yang mahal dan juga biaya transportasi tambahan, sehingga orang yang belum berpenghasilan atau memiliki penghasilan kecil atau bahkan tidak membawa uang lebih itu menjadi enggan untuk berkunjung atau menaiki transportasi tambahan yang ada. Kemudian yang terakhir, candi ini juga merupakan peribadatan umat Hindu. Nah, karena juga dibuka untuk umum sehingga peribadatan ini juga bisa terganggu. Nah, berdasarkan dari masalah tadi, kami ingin memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pertama, penempatan setiap petugas di lokasi candi. Yang kedua, penyediaan transportasi yang menarik untuk berkeliling kompleks candi. Ketiga, yaitu pembangunan panggung permanen atau hotel konvensi agar tidak merusak lingkungan, terutama bagian tanahnya. Keempat, yaitu memberikan paket khusus bagi pelajar agar harganya juga lebih terjangkau. Kelima, yaitu penambahan pintu masuk. Keenam, pembentukan Prambanan sebagai wisata edukasi berbasis sejarah. Jadi, pengunjung juga tidak hanya bisa berfoto-foto atau hanya menikmati pemandangan saja, tetapi juga bisa menerima, oh ini salah satu bukti sejarah di Indonesia, tahu juga bagaimana sih mulai dari awal terbentuknya candi ini. Dan yang terakhir yaitu pembatasan untuk pengunjung ketika diadakannya peribadatan umat Hindu. Apa saja sih potensi yang bisa dikembangkan dari solusi yang kami kemukakan tadi? Yaitu pertama bisa pengembangan wisata edukasi, kemudian paket wisata berkeliling dengan fasilitas tambahan, dengan adanya kendaraan wisata, dan tentunya paket wisatanya juga kami usahakan untuk bandrol harganya
murah dan fasilitasnya juga disediakan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian juga akan diadakan agenda kesenian yang difokuskan dalam satu panggung di area Candi Prambanan. Dan yang terakhir yaitu wisata ramah lingkungan serta ramah wisatawan untuk penyandang disabilitas atau difabel juga ini. Nah, apa saja rencana perubahannya? Pertama, memberikan paket khusus bagi pelajar dengan menunjukkan kartu identitas. Kedua, pembatasan jam dan jadwal berkunjung ketika ada peribadatan umat Hindu. Ketiga, adanya pintu masuk dari tengah. Keempat, membentuk panggung yang permanen. Kelima, penambahan fasilitas ramah lingkungan berupa sepeda dan kendaraan wisata bertenaga listrik. Yang terakhir, yaitu penambahan trotoar dengan bangku serta jalur khusus sepeda dan kendaraan wisata yang dipisah. Adapun target yang ingin dicapai dari pengembangan tempat wisata ini, itu ada 5 target atau 5 bidang, yaitu untuk di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan yang terakhir tentunya keamanan. Berikut merupakan gambar objek kompleks Candi Prambanan pada saat ini, yang nantinya akan kami berikan beberapa pengembangan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya. Yang pertama ada perubahan untuk kendaraan yang sebelumnya sudah ada. Melanjutkan dari potensi yang bisa dikembangkan tadi, bahwa kami ingin merubah kendaraan yang ada di sini menjadi ramah lingkungan dan ramah difabel. Jadi yang pertama, kami ingin mengganti kereta yang berbahan fosil tadi menjadi kereta gantung listrik, di mana pengunjung bisa menikmati keindahan Candi Prambanan, kompleks Candi Prambanan dari atas. Yang kedua, ada merubah dari penyewaan sepeda biasa menjadi Jogja Bike. Ya, yang selanjutnya ada pembuatan trotoar dan pemisahan jalan untuk sepeda dan kendaraan wisata. Jadi di sini kami mengusung wisata yang ramah lingkungan, sehingga kami mendukung pejalan kaki yang ingin mengitari kompleks Candi Prambanan. Jadi kami untuk menunjang kenyamanan dan keamanan wisatawan, kami memberikan trotoar dan pohon dan tempat duduk di sekitar jalan untuk berjalan kaki, sehingga pejalan kaki bisa berjalan dengan nyaman. Lalu kami juga memberikan lokasi khusus bagi parkir sepeda dan pos kendaraan wisata. Potensi yang selanjutnya yang akan kami kembangkan adalah paket edukasi. Jadi di sini kami memberikan paket edukasi khusus pelajar dengan harga yang tentunya lebih terjangkau, dengan ketentuan pelajar dapat menunjukkan kartu identitas mereka. Paket edukasi ini sendiri merupakan paket yang hanya ditujukan bagi pelajar atau mahasiswa dengan harga khusus yang akan didampingi tour guide, sehingga pelajar dapat berwisata sekaligus belajar sejarah. Tur paket ini sendiri akan diawali dari pintu masuk, Candi Prambanan, Museum Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan yang terakhir Candi Sewu. Pada gambar di sini, ini merupakan peta wilayah Candi Prambanan yang sekarang, kompleks Candi Prambanan yang sekarang, yang nanti akan kami rubah beserta dengan pengembangan kami. Ya, bisa dilihat pada gambar, untuk rute yang berwarna hijau, ini merupakan rute untuk kereta gantung listrik tadi, di mana kami ingin memberikan hal baru bagi pengunjung, sehingga pengunjung bisa melihat kompleks Candi Prambanan ini dari ketinggian. Ya, selanjutnya ada rencana penambahan pintu masuk. Pintu masuk ini berada di bagian tengah, yaitu di Candi Lumbung. Di sini Candi Lumbung, sehingga tujuan dari diadakannya pintu masuk ini, kami berfokus untuk memberikan kesempatan lebih bagi Candi Sewu untuk dikunjungi. Karena jika pengunjung hanya mengunjungi dari pintu masuk yang utama, yaitu yang di bagian bawah, maka mungkin hanya berkutit di bagian Candi Prambanan saja.
dan Candi Sewu dilupakan. Ya, yang selanjutnya adalah panggung permanen. Ini merupakan prototipe dari panggung permanen yang akan kami buat. Panggung permanen ini dibuat untuk supaya tidak ada pembangunan panggung yang sementara terus-menerus sehingga dapat merusak lingkungan yang ada di situ. Sehingga kami mengadakan panggung permanen yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pagelaran seni yang akan ada di Candi Prambanan. Yang berikutnya ini merupakan kompleks denah yang baru. Yang pertama ini ada pintu masuk depan dan tengah. Lalu ada parkiran untuk pengunjung di bagian pintu masuk depan dan tengah. Lalu ada 2 stasiun kereta gantung untuk kereta gantung dengan rute yang berwarna hijau ini, dan panggung permanen untuk berbagai kegiatan. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, salam sehat.